Selamat siang teman-teman semua. Selamat datang di pertemuan pertama Postmodern Marketing bersama Pak Eka Hardianto. Mudah-mudahan kita di sini semua ini pada punya pemikiran radikal. Pada pengen tahu nih Pak tentang Postmodern Marketing. Jadi ini pertemuan pertama dari 5 kali pertemuan. Diharapkan teman-teman yang hadir bisa terus mengikuti serinya. Biar nanti nggak ada loophole, biar paham utuh dari A sampai Z. Biar nggak lama-lama langsung kita mulai saja dengan mereka untuk memulai Postmodern Marketing. Kita buat semua ya. Mungkin sebaiknya dicari nama Pak Ketua kita, nama kita apakah Sarasehan ataukah Paguyuban atau Serikat atau apa namanya, supaya lebih merasa kita punya ada bonding yang kuat. Baik ya, jadi terima kasih. Saya juga jujur aja surprise gitu ya. Baru waktu seperti biasa kalau dari kelas itu kan saya lebih banyak mungkin nanti tahu spontanitas lebih banyak daripada materi yang ada di slide. Nah, jadi tiba-tiba ada ketertarikan dari kawan-kawan untuk menindaklanjuti apa yang ingin kita saya disebut. Ini jelas ini bukan kuliah ya. Jadi saya udah dari awal mengatakan bahwa ini adalah ekstra kelas gitu ya, untuk menandakan bahwa semuanya serba di luar daripada tatanan yang sudah baku. Karena salah satu esensi dari Postmo itu juga memang agak sedikit keluar dari tatanan, tapi tepatnya adalah dekonstruksi. Jadi dekonstruksi itu lebih agak sedikit senangnya itu bongkar ketimbang bangun gitu yang nanti kita lihat dalam diskusi selanjutnya. Tapi justru di situlah di balik daripada sisi dekonstruksi itu ada insight-insight yang justru menurut saya sih konstruktif gitu ya. Nah, jadi jadi forum ini kita coba, saya sih pinginnya memang ini berkelanjutan sampai 5 series ya. Karena di setiap series itu tentu kita ada sharing terkait dengan berbagai macam perspektif yang, karena postmodern ini lintas perspektif, lintas disiplin ilmu ya, bisa kemana-mana nih. Jadi siap saja kita akan melakukan perjalanan intelektual gitu ya. Kalau Pak Deputi Perpustakaan itu dia punya istilah ziarah intelektual. Jadi ini kita pakai terminologi dari Pak Presiden, itu suka pakai kata-kata yang cukup ya kita harus mendengarkan kata-kata dari beliau. Jadi ini ziarah intelektual. Jadi artinya kita akan istilahnya mungkin facing over, kita kemana-mana ya. Boleh juga tuh secara background boleh Mas. Jadi ya, nah jadi kita siap untuk melalang buana pemikiran kita. Justru disinilah saatnya kita punya ruang untuk berekspresi lintas yang sekat-sekat daripada selamanya kita melakukan. Nah jadi lagi postmodern ini adalah lintas disiplin. Jadi Anda sudah siap untuk membuka wawasan Anda untuk kemana-mana gitu ya. Justru di situ yang menjadi menarik kan. Pertama dia bisa dilihat dari filsafat pastinya. Jadi ini kita sedikit belajar menjadi filsuf ya. Jadi pemikiran kita tuh ditarik ke arah yang lebih abstrak gitu ya. Sedikit ke arah kayangan lah, mainnya ke dunia kayangan gitu ya. Mana-mana. Tapi mudah-mudahan nggak tersesat. Jadi tugasnya juga akan menarik kalian untuk tetap kembali ke dunia nyata gitu ya. Nah, jadi bisa masuk ke filsafat. Ya. Bisa masuk ke filsafat, kemudian bisa masuk ke disiplin ilmu lain, misalnya adalah sosiologi. Bisa ke sosiologi. Bisa ke antropologi pastinya. Bisa ke linguistik, bahasa. Bisa ke linguistik. Akhir-akhir ini tarik lagi ke politik. Kemudian yang menarik masuk ke fisika. Ya, jadi kebayangkan ya, masuk ke fisika. Masuk ke fisika, kemudian tentunya juga pasti nggak tertinggal lah, bisnis pun kena. Bisnis juga masuk. Jadi kebayangkan ini suatu pemikiran yang kok bisa seperti itu gitu ya, kemana-mana gitu kan, seperti itu. Nah, oke, jadi satu lagi yang kelupaan ya, arsitektur. Ya, itu juga bagian dari yang karena saya juga mengalami di situ, jadi postmodern arsitektur itu juga masuk ke situ dunia engineering. Tapi kita nggak tahu di dunia lain mungkin ada, jadi mungkin kawan-kawan juga pernah masuk ke dunia ini juga. Tentunya saya berharap ini sharing ya, sekali lagi dari awal saya bukan berarti saya harus one way gitu, tidak. Di sini era di mana kita bebas. Saya di sini peran sudah bukan fakulti lagi di forum ini.
Ya kebetulan mungkin lebih tahu lebih banyak dari Anda kebetulan, tapi juga Anda memiliki banyak pengetahuan yang bisa di-sharing, silakan ya. Jadi di sini peran kita saya bukan seperti di kelas yang sifatnya mungkin ada lecture gitu ya, ini kita sharing. Nah jadi udah kebayang kan tadi saya katakan bahwa begitu luasnya ya disiplin ilmu yang tertarik lah ya dengan pembahasan ini kan menimbulkan suatu insight bahwa ini Cosmo ini sesuatu yang menarik gitu ya, sehingga disiplin ilmu pun tertarik untuk masuk lebih dalam ke diskusi ini. Jadi pasti ada sesuatu di dalam Cosmo ini yang menarik mereka. Ini menjadi suatu poin penting buat kita, layak untuk kita diskusikan di sini kan gitu ya. Nah, saya mau cerita sedikit mengenai background kenapa kok saya sedikit bisa dikatakan nekat juga lah masuk ke dunia ini, karena tadi itu risikonya siap untuk lintas disiplin, dan itu tidak semua orang nyaman ya untuk masuk ke disiplin itu, karena seperti yang Anda tahu setiap disiplin ilmu kan punya paradigma ya, punya sikap, punya pendapat yang mungkin tidak selalu sejalan dengan disiplin yang lain gitu ya. Bayangkan tadi saya katakan dari ada yang kelupaan lagi ya seni ya, mungkin ada yang dari seni juga, art and music gitu ya, itu juga masuk ke Cosmo. Jadi kebayang dari yang namanya seni ke fisika itu udah dua ranah yang kebayang dong ya. Fisika itu sangat tertib dengan disiplin ilmunya ya, dalam metodologi ilmiahnya sangat disiplin. Tiba-tiba seni yang rada-rada kalau istilah chat itu kan bleber kemana-mana gitu kan. Kebayang kan itu dua disiplin yang bertegangan gitu ya. Tiba-tiba kok bisa membicarakan hal yang sama. Ini yang menarik kan. Nah jadi saya katakan ada nekat karena ya kita harus siap resikonya. Saya di sini juga terkena risiko dalam disiplin ilmu itu. Saya terkena penalti nih kalau misalnya main bola tuh semprit gitu ya, karena saya dianggap istilah itu balilo ya, tidak taat pada azas. Biar kemana-mana saya. Bayangkan background saya yang udah kakaruan itu menandakan bahwa saya siap mengambil risiko itu, dan ternyata benar saya kena. Jadi kalau untuk saya untuk kejenjang nanti kalau di dalam pendidikan itu ya, akademik itu dia punya kum namanya kan. Jadi setiap paper itu dia harus kumpulkan untuk menjadi satu jabatan tertentu, yang paling tinggi adalah profesor. Nah saya kena sempritan gitu, karena saya dianggap mana-mana, sehingga bisa ada sanksi dan juga ada kompensasi. Jadi untuk bisa sampai ke jenjang lebih tinggi, saya harus mengumpulkan paper lebih banyak ketimbang mereka yang memang taat pada azas, S1-nya ekonomi, S2-nya ekonomi, S3-nya. Jadi saya bukan anak manis gitu ya, saya anak nakal kemana-mana, sehingga konsekuensi itu saya terima gitu ya. Jadi Anda harus siap seperti itu, risikonya ya mungkin ada sanksi-sanksi tertentu ya. Nah jadi sekali lagi kenapa saya agak nekat masuk ke dunia ini hanya bukannya untuk tapi untuk menceritakan bahwa Anda pun juga sebenarnya punya peluang kalau Anda ingin masuk ke dunia ini. Kebetulan saya dari arsitektur seperti Adi juga. Nah, perkenalan saya dengan Cosmo adalah di studio. Jadi Anda tahu mungkin di arsitektur itu ada yang mata kuliah studio, perancangan desain. Nah itu ada dosen saya baru fresh dari Amerika, dia ngambil master arsitektur. Studinya adalah postmodern arsitektur. Yang saya ingat begitu kita masuk ke studio perancangan, kita kan mendesain kalau ini ya rumah itu seperti biasa, kalau yang namanya jendela ya kotak, pintu ya kotak. Itu udah alam bawah sadar kan, kalau kita bangun rumah pasti kayak gini-gini nih, kotak-kotak semua kan, tipikal ya. Itu sudah alam bawah sadar seperti itu. Tapi tiba-tiba beliau mengajarkan pada kita semua di studio itu, dia bilang kalau jendela itu dia modelnya dia kayak apa ya, ditarik dari kotak, bisa bundar, bisa segitiga, bisa kemana-mana gitu. Jadi ternyata ada banyak alternatif gitu loh. Dari sekedar hanya kotak. Nah dari situ membuka wawasan kita semua, murid-muridnya waktu itu, untuk berpikir, wah seperti itu ya. Nah selama ini kita kalau bangun rumah itu dibatasi oleh pendekatan struktur, ada yang dari sipil nggak sih? Jadi teman-teman dari sipil itu terkenal dengan pendekatan strukturnya. Jadi itu udah baku, kolom-kolomnya ini kolom gitu ya, itu udah ada aturannya buat mereka, sehingga kita yang mendesain itu harus mengikuti pola dia gitu. Jadi misalnya dinding gini ya, dindingnya akan menutupi antara kolom dengan kolom, udah harus seperti itu ya, namanya pengisi namanya, sehingga nggak ada lagi alternatif selain ini. Tapi dalam postmodern arsitektur dia mengatakan bahwa siapa yang mengatakan harus seperti ini. Jadi kolom itu bisa di luar, kolom bisa di dalam, tidak harus selalu seperti ini gitu loh. Jadi kata kuncinya adalah banyak alternatif. Kira-kira itu pembelajaran pertama yang saya pelajari ya, refleksi saya mengenai arsitektur adalah tidak selalu harus sesuai dengan pakem yang ada. Kita bisa mengeksplor diri masing-masing untuk mencari alternatif lain. Jadi kata kunci yang saya pelajari dari Cosmo adalah pertama, diberikan kesempatan untuk bereksperimen, eksplorasi dari berbagai macam
desain. Nah dari situ itu semester 7 kalau nggak salah. Setelah itu udah saya betul in dengan mata kuliah itu sampai akhirnya membuat tugas akhir yang memang pendekatannya adalah seperti Dufan. Jadi saya mau bikin theme park itu yang modelnya itu udah betul-betul sangat eksperimentatif. Nah dari situ saya, wah inilah mungkin dunia saya. Saya merasain dengan dunia itu yang karena ya mungkin dari awal saya merasakan bahwa kebebasan itu segala-galanya gitu ya. Jadi itu yang saya rasakan. Jadi saya lulus dengan ya dianggap pendidikan memuaskan untuk postmodern karena sampai dosen saya mengatakan waktu itu saya ditantang untuk mau nggak kamu menjadi memperdalam postmodern. Saya bilang wah saya ingin seperti biasa saya dari Surabaya ya, seperti Anda mungkin yang dari daerah juga ingin mengadu peruntungan ke kota besar gitu ya, ke Jakarta. Jadi ya saya masuklah ke dunia real, dunia konstruksi. Jadi postmonya udah selesai sampai situ sih saya. Kembali ke dunia nyata, dunia konstruksi, dunia mencari nafkah ya, seperti biasa. Mungkin ada akan dalami saya ke konstruksi, saya pernah ke banking. Nah sampai baru muncul mulai ya karena saya kembali ke sekolah di sini yang itu perjalanannya panjang, kok tiba-tiba memutuskan studi akademik, masuklah ke marketing karena pada waktu itu memang ada fakultas marketing yang diperlukan, jadi saya masuklah ke marketing. Nah begitu saya masuk di situ, saya menggeluti marketing lebih dalam, ketemulah yang kita sebut dengan dewa. Kalau di dalam akademik itu kita mengenal dewa, jadi dewa itu suku yang betul-betul mendalami suatu ilmu tertentu ya. Jadi kalau kita ketemu beliau-beliau ini, yang tadi itu di jurnalnya, yang di Sentur itu dewa-dewa keluar semua tuh. Dan kebetulan saya berkesempatan sering ikut konferensi di luar, itu dewa-dewa muncul semua tuh. Wah, pakar-pakar yang memang ahli dalam bidang. Jadi kalau kita belajar di marketing itu ada Kotler, gitu ya, ada Keller, kita ketemu beliau-beliau ini.